Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 95 masih membahas tentang al-mansubat, isim-isim yang mansub. Di antara isim yang mansub i'rabnya adalah al-halu atau hal. Rumusnya ha. Hal adalah isim nasab nakirah yang menerangkan keadaan fa'il, naibul fa'il dan maf'ul bihi ketika terjadinya fi'il. Perhatikan, hal adalah isim yang dia mansub i'rabnya dan dia dalam bentuk nakirah. Dia tidak pernah dalam bentuk ma'rifah. Dan dia fungsinya menerangkan keadaan. Menerangkan keadaan ketika terjadinya pekerjaan, ketika terjadinya fi'il. Dan biasanya hal itu dari isim mushtaq, bukan isim jamid. Nah, kemudian fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bihi yang diterangkan oleh si hal tadi itu disebut sebagai sahibul hal. Jadi kalau ada hal, maka ada sahibul hal. Yang mana sahibul hal tadi bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il, bisa berupa maf'ul bihi yang diterangkan keadaan dia oleh si hal tadi. Nanti kita akan lebih jelas melihat pada contoh. Kemudian persyaratan menyusun hal. Yang pertama, sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Sedangkan halnya harus nakirah. Silakan dimurajaah kembali pelajaran tentang isim ma'rifah dan nakirah. Apa bedanya ma'rifah dan nakirah? Mana sudah kita pernah bahas ini di awal-awal kitab. Persyaratannya kedua, adat dan nau antara hal dengan sahibul hal itu harus sesuai. Adat itu dalam masalah dia mufrad, mutsanna atau jamak. Nau itu tentang mudzakkar atau muannasnya. Nah, antara hal dengan sahibul hal itu harus sinkron, harus sesuai. Nah, sekarang kita lihat contoh. Kita lihat contoh yang paling kanan dulu. Kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Zaid keluar dari rumah khaifan dalam keadaan takut. Perhatikan yang di garis atas ya. Dan ini faedah ya, kalau di dalam bahasa Arab tidak ada garis bawah, adanya garis atas. Jadi untuk meng-highlight sesuatu itu dengan garis atas. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan garis bawah. Nah, lihat kata yang di garis atas, itu kata-kata khaifan. Khaifan di sini sebagai hal, karena dia menjelaskan keadaan si Zaid. Maka Zaid sebagai sahibul hal, yang mana Zaid di sini adalah fa'il. Ya, jadi hal di sini menjelaskan keadaan fa'il. Nah, berarti kan di sini khaifan ini nakirah, ya, tidak ada alif lamnya. Dan karena dia sebagai hal, maka i'rabnya mansub. Sehingga dia khaifan dengan fathah. Kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Zaid keluar dari rumah dalam keadaan takut. Ya, maka di sini hal yaitu khaifan menjelaskan keadaan si Zaid ketika kharaja. Ketika terjadinya fi'il kharaja, ketika dia keluar. Bagaimana keadaan Zaid ketika keluar? Khaifan. Dalam keadaan takut. Kemudian di sini khaifan sebagai hal, Zaidun sebagai sahibul hal. Khaifan nakirah, Zaidun ma'rifah. Karena Zaidun adalah nama, adalah al-alam, nama. Sehingga ini sesuai dengan persyaratan nomor 1. Halnya nakirah, sahibul halnya ma'rifah. Kemudian Zaidun ini isim mudzakkar. Khaifan juga mudzakkar ya, dia bukan khaifatun, bukan khaifatan. Sehingga dia mudzakkar.
Berarti antara Zaidun dengan khaifan ini sama dalam masalah nau'nya. Kemudian Zaidun ini isim mufrad, khaifan juga mufrad. Berarti antara Zaidun dengan khaifan ini sama dalam masalah adatnya. Kita lihat contoh yang nomor 2. Ja'a Muhammadani masyiyaini. Telah datang 2 orang yang namanya Muhammad dalam keadaan berjalan kaki. Masyiyaini di sini sebagai hal. Pertama karena dia menjelaskan keadaan 2 orang yang namanya Muhammad tadi ketika datang. Yang kedua dia nakirah. Sedangkan Muhammadani 2 orang yang namanya Muhammad ini ma'rifah. Karena nama. Kemudian masyiyaini ini isim mutsanna menunjukkan 2 orang. Muhammadani juga isim mutsanna menunjukkan 2 orang. Maka ini sinkron dalam masalah adat. Kemudian Muhammadani ini juga mudzakkar, masyiyaini juga mudzakkar. Contoh yang ketiga, syaribatul ma'a shafiyan. Aku meminum air tersebut dalam keadaan murni. Kata-kata shafiyan yang di garis atas ini adalah hal. Namun dia hal dari al-ma'a, hal dari air. Yang mana air di sini sebagai objek, sebagai maf'ul bihi, bukan sebagai fa'il. Aku minum air. Air adalah yang dikenai pekerjaan, objek dia. Beda dengan contoh-contoh sebelumnya, halnya menerangkan keadaan dari fa'il. Kalau ini menerangkan keadaan maf'ul bihi. Shafiyan, murni atau suci. Apanya? Airnya. Nah, maka di sini hal menjelaskan keadaan dari maf'ul bihi. Dan Shafiyan ini isim nakirah. Al-ma'a isim ma'rifah. Sehingga sesuai dengan syarat nomor 1. Shafiyan adalah isim mudzakkar. Al-ma'a juga isim mudzakkar. Shafiyan isim mufrad. Al-ma'a juga isim mufrad. Kemudian al-hal dapat berupa 3 macam. Yaitu yang pertama bisa berupa isim zahir. Yaitu isim yang nampak, yang kelihatan. Seperti pada contoh-contoh di atas. Yang kedua, hal bisa berupa syibhul jumlah. Ingat syibhul jumlah itu jar majrur atau masdar muawwal. Contoh, Allah Ta'ala katakan, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Qarun, seorang manusia yang sombong. Allah sebutkan fakharaja, Qarun keluar, ala qaumihi, ke hadapan kaumnya, fi zinatihi, dengan segala perhiasannya atau kemewahannya. Di sini kata-kata fi zinatihi merupakan hal menjelaskan keadaan bagaimana ketika Qarun keluar ke hadapan kaumnya, yaitu dalam keadaan memakai perhiasan-perhiasan, kemewahan-kemewahan. Maka dia adalah hal. Namun di sini halnya bukan berupa isim mansub, namun berupa jar majrur. Fi itu huruf jar, zinatihi majrur karena ada huruf jar. Sehingga di sini halnya berupa syibhul jumlah. Yang kalau kita i'rab, fi zinatihi jarun wa majrurun fi mahalli nasbin halun. Dia adalah jar majrur menempati posisi nasab sebagai hal. Contoh yang kedua, ra'aitu at-ta'irata bainas sahabi. Aku melihat pesawat terbang di antara awan-awan. Kata-kata bainas sahabi ini adalah hal dari at-ta'irata, pesawat terbang. Dia menjelaskan keadaan dari maf'ul bihnya. At-ta'irah itu pesawat dalam keadaan dia berada di antara awan-awan, dia terbang. Maka bainas sahabi ini hal. Namun di sini halnya berupa jar majrur.
Sehingga di sini halnya berupa syubhul jumlah. Kemudian yang ketiga, hal bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh hal yang berupa jumlah fi'liyah. Yang sebelah kanan, sara at-tiflu yabki. Anak kecil itu sara berjalan yabki dalam keadaan menangis. Maka kata-kata yabki di sini menjelaskan keadaan si anak tadi ketika sedang sara, ketika sedang berjalan. Bagaimana keadaannya? Dia dalam keadaan sedang menangis. Sehingga yabki di sini sebagai hal. Namun di sini halnya berupa jumlah fi'liyah. Buktinya di sini ada fi'il yabki. Ya, ingat ya, jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Ya. Maka kalau ada yang bertanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Nah, sehingga di jumlah fi'liyah. Yabki jumlah fi'liyah. Sehingga kalau kita i'rab, yabki jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin halun. Yabki adalah jumlah fi'liyah menempati posisi mansub sebagai hal. Kemudian contoh yang kedua, istaiqaltu wasyamsu thali'atun. Aku bangun dan matahari dalam keadaan terbit. Perkataan wasyamsu thali'atun adalah hal, karena dia menjelaskan keadaan ketika aku bangun. Ketika aku bangun, maka keadaannya ketika itu matahari terbit. Namun di sini halnya berupa jumlah ismiyah. Asyamsu sebagai mubtada, thali'atun sebagai khobar. Ini jumlah ismiyah. Ingat, jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Maka kalau kita i'rab, wasyamsu thali'atun jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin halun. Kalau ada yang bertanya, apakah ini bukan maf'ul ma'ah yang menunjukkan dua kejadian yang terjadi bersamaan? Jawabannya bukan, ya, karena di sini tidak disebutkan masdar. Ingat ya, maf'ul ma'ah itu masdar. Istaiqaltu wa tulu'a syamsi. Aku bangun, bersama dengan itu matahari terbit. Nah, ini baru maf'ul ma'ah. Kalau pakai tulu'a syamsi, setelah waw ma'iyah ada masdar tulu'a. Nah, kalau ini bukan, nah, karena tidak disebutkan masdarnya. Kemudian penulis mengatakan kadang-kadang al-hal mendahului sahibul hal. Ya, kadang-kadang halnya di depan, sahibul halnya di belakang. Walaupun normalnya sahibul hal duluan. Seperti pada contoh tadi, kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Zaid keluar dari rumah dalam keadaan takut. Zaid disebutkan duluan, khaifan belakangan. Tapi terkadang terbalik. Contohnya, musri'ina sarar rijalu. Dalam keadaan tergesa-gesa, para laki-laki berjalan. Musri'in ini menunjukkan hal, karena dia menjelaskan keadaan bagaimana para laki-laki itu berjalan. Mereka berjalan dalam keadaan tergesa-gesa, maka dia hal. Musri'in hal, sahibul halnya mana? Sahibul halnya ar-rijalu. Sahibul halnya di belakang. Contoh yang kedua, rakiban ja'a aliyun. Dalam keadaan berkendaraan, Ali telah datang. Rakiban ini hal, karena menunjukkan bagaimana keadaan Ali ketika datang, yaitu dalam keadaan berkendaraan, bukan jalan kaki. Maka rakiban itu hal, sahibul halnya aliyun di belakang. Kemudian latihan, apa syarat menyusun hal dengan sahibul hal? Jelaskan. Ada dua syarat ya. Pertama, halnya berupa isim nakirah, sahibul halnya berupa isim ma'rifah. Yang kedua, adat serta nau'nya harus sinkron, harus sesuai antara hal dengan sahibul hal. Yang kedua, hal ada 3 macam. Sebutkan dan berilah contoh masing-masing. Yang pertama, hal yang berupa isim zahir. Contohnya, kharaja Ahmadu minal madrasati masyian. Ahmad keluar dari sekolah dalam keadaan berjalan kaki.
Di sini halnya berupa isim dhahir karena kelihatan, masyian. Yang kedua, hal yang berupa syubhul jumlah. Contohnya, laqitu Hasanan fi huznihi. Aku menemui Hasan dalam keadaan dia sedang sedih. Di sini halnya adalah fi huznihi, berupa jar majrur. Dan jar majrur adalah syubhul jumlah. Yang ketiga, hal yang berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, contoh satu saja yang berupa jumlah fi'liyah. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja minha khaifan yataraqqab." Nabi Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan khaifan. Ini hal yang pertama. Yataraqqab, ini hal yang kedua. Nah, hal yang kedua ini berupa jumlah fi'liyah. Khaifan artinya dalam keadaan takut, yataraqqab artinya dalam keadaan waspada. Nah, di sini hal yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Apa perbedaan antara wawu ma'iyah dengan wawu hal? Nah, tadi sudah kita jelaskan ya, kalau wawu ma'iyah maka setelahnya masdar. Yang dia tujuannya adalah menunjukkan dua kejadian yang terjadi bersamaan. Sedangkan kalau wawu hal yang setelahnya itu bukan masdar dan dia menunjukkan keadaan, yaitu keadaan ketika terjadinya fi'il. Adapun soal nomor 4 dan 5 silakan para santri mengerjakan sendiri. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.